Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Apa di walafiat. rumah kalian hujan siang hari ini? Ya, rumah kami Iya, gerimis. Bu. Dingin ya, Bu? Dingin ya, enggak panas seperti kemarin-kemarin. Iya, Bu. Kalian sudah makan ya? Sudah siang ini soalnya. Sudah. Oke, kelihatan wajahnya cerah-cerah semua. Sebelum materi pembelajaran hari ini dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini lancar. Silakan yang memimpin doa. Saya, Bu, Ya, silakan. sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari akan mudah paham dan mudah terserap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Syafi'i telah memimpin doanya. Untuk selanjutnya, setelah berdoa ya, silakan kalian absensi terlebih dahulu. Ya, kemarin linknya kan sudah saya Ibu kasih ya, linknya untuk absen pada hari ini yang mengikuti pelajaran pada daring hari ini, silakan. Ini sudah saya cek di sistem, ini ada ya Rida, Safi'i, Ananda, Mahendra, Aprilia, Putri Aisyah, Septi, Diva, Eka, Alvina, Akila, Zaki, Eka, Evi. Nah ini sudah ya, Ibu sudah lihat absensinya. Ibu sebelum pembelajaran ini Ibu mulai, Ibu hanya mengingatkan kepada kalian ya, kalian sudah kelas 12. Habis ini kalian setelah PAS, Januari mungkin kita akan nanti bulan Februari awal, Januari, Februari awal, kita akan ketemu dengan UKK dari ujian kompetensi keahlian. Terus habis itu setelah itu baru bulan Maret pertengahan dan April, kalau enggak April, enggak Maret pertengahan, kalian sudah UNAS. Jadinya singkat sekali, jadi kalian harus terus belajar dan belajar, jangan sampai membatasi diri, ya. Siap, Bu. Materi pada hari ini ya, Ibu slide-kan. Bentar, Bu, masih muter, Bu. Oh, masih muter. Oke. Ya. Udah ya? Nah. Hari ini adalah kegiatan pembelajarannya perhitungan room, linen, dan amenities. Materi perhitungan room dan linen amenities atau parstock itu sangat membantu sekali untuk kalian ya. Apalagi nanti kalau setelah lulus kalian bisa mengaplikasikan atau disalurkan kepada pekerjaannya ya. Andai kata kalian nanti kalau setelah lulus kalian membuka usaha laundry dan sebagainya, penghitungan room linen dan amenities ini sangat berguna sekali. Jadinya sama seperti halnya kalau kamu di rumah sekarang, penghitungan room dan linen amenities tidak hanya di hotel saja. Andai kata kamu di rumah punya baju dan sebagainya dengan warna yang sama, dengan ini yang sama, biasanya kaos dalam dan sebagainya. Itu bisa dihitung menggunakan penghitungan linen dan amenities yang akan Ibu terangkan pada hari ini. Jadi ini sangat membantu sekali, apalagi nanti kalau kamu bekerja di hotel maupun membuka laundry sendiri, perhitungan room, linen, dan amenities bisa disalurkan, bisa digunakan. Jadinya tidak usah menghitung secara manual. Ini ya, kompetensi dasar pada hari ini adalah menerapkan perhitungan room, linen, dan amenities. Yang kedua adalah 4.17, menentukan kebutuhan room, linen, dan amenities. Kebetulan hari ini pelajaran kita adalah berhitung.
Tujuan pembelajaran hari ini adalah merencanakan perhitungan room linen dan amenities dengan benar, merancang kebutuhan room linen dan amenities. Pokok-pokok materinya yaitu yang pertama adalah menghitung atau penghitungan room linen dan amenities, yang kedua adalah kebutuhan room linen dan amenities ya. Jadi materi yang dipelajari pada hari ini yaitu menghitung kebutuhan room linen dan amenities juga. Saya akan memberi, sebelum materi yang selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan linen? Menurut yang kalian pelajari selama sekolah ya, sekarang kan hampir lulus, apa yang dimaksud dengan linen? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan linen? Kain. Kain yang berupa Lembaran. Nah, kain yang berupa lembaran. Kalau parstok? Jumlah persediaan linen. Ya, betul sekali. Kalau dengan Vivo biasanya kalian selama prakerin di hotel kemarin kan pasti diajari apa yang dimaksud dengan Vivo. First in, first out. Ya, first in, first out. Betul sekali, Safi'i. Nah, ini adalah pengertian pastok ya. Standar perhitungan jumlah persediaan material dan supplies untuk menunjang jalannya operasional di Departemen Housekeeping. Manfaatnya, untuk mengetahui seberapa besar material dan supplies yang digunakan untuk operasional Departemen Housekeeping sebagai alat kontrol yang kedua. Yang ketiga, yaitu untuk menjamin perputaran material supplies dan material supplies dalam operasional housekeeping. Untuk skala besar biasanya menentukan par stok sejumlah 5 par biasanya. Yang dimaksud di sini yaitu yang pertama adalah adapun jenis-jenis inventarisasi linen, yang kedua adalah ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh seseorang housekeeping berdasarkan informasi dari linen. Ini yang dimaksud dengan linen par stok. Linen par stok adalah jumlah persediaan linen diperlukan dalam operasional hotel. Karena linen yang di hotel itu jumlahnya bisa ratusan bahkan sampai ribuan. Kalau kalian menghitung biasa 1, 2, 3, 4, sampai 10, kapan kamu akan menghitung selesai seandainya ada stok untuk persediaan linen? Ya. Par stok merupakan jumlah kelipatan dari jumlah pemakaian. Beberapa pertimbangan dalam menempatkan linen par stok antara lain yaitu yang pertama rata-rata okupansi, yang kedua adalah standar pemakaian, yang ketiga kemampuan laundry dalam menyelesaikan cucian linen par stok umumnya berkisar antara 3 sampai 5 par stok tergantung kebutuhan. Mungkin kalian dari sini masih bertanya-tanya, sebetulnya Bu Afi itu ngomong apa gitu ya? Apa yang dimaksud dengan par stok? Par stok. Ya. Nah, di sini Ibu akan tayangkan videonya terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan ya? Belum? Belum. Oh, ini kelihatan. Belum. Masih hitam ya? Sudah Bu, sudah ada gambarnya. Sudah ya? Saat kelambi musat. Kebesaran Bu. Sahabat belajar, sebelum kita lanjut menyaksikan kali ini, mohon berkenan sahabat belajar untuk tekan like, komen, dan subscribe pada channel ini sehingga bermanfaat ke depannya untuk mengembangkan media pembelajaran. Sahabat belajar, ada pertujuan pembelajaran yang sahabat akan peroleh dengan menyaksikan video pembelajaran kali ini. Melalui tayangan video ini, sahabat belajar bisa memahami tentang bagaimana melakukan perhitungan room linen dan amenities sesuai dengan ketentuan hotel dan standar persediaan dengan penuh teliti.
Nah, sahabat pelajar, kenapa sih hotel harus melakukan perhitungan linen dan amenities? Nah, ini sahabat pelajar perlu ketahui. Ada beberapa alasan, karena housekeeping atau hotel itu identik dengan persediaan. Nah, persediaan ini akan mendukung proses kinerja atau berjalannya sebuah hotel. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah dan nilai barang yang ada pada saat dilaksanakan inventory. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah dan nilai barang yang rusak atau hilang. Ini Yang ya, ketiga, tujuan segera inventory. melakukan tindakan Ada pencegahan ini ada bila untuk mengetahui diketahui jumlah, banyak barang yang hilang atau rusak. Yang mengetahui keempat, jumlah. dapat segera menambah kembali kekurangan yang ada. Ada Inilah 4 tujuan macam ya. utama sebuah hotel untuk melaksanakan inventory atau penyesuaian persediaan. Baiklah sahabat belajar, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian linen. Yang pertama, pembagian tugas. Nah, dalam kegiatan pembagian tugas ini, hal ini sangat penting terutama pada waktu dilaksanakan inventarisasi linen. Bulanan dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan inventory. Semua yang terlibat sudah mengerti akan tugas dan masing-masing dalam kegiatan inventory ini. Nah, yang kedua, kegiatan perbaikan dan penyusutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki apabila ditemukan fasilitas linen atau amenities hotel yang mengalami kerusakan, dan penyusutan itu untuk dilakukan segera penggantian. Yang ketiga, untuk melakukan pengontrolan pada buku catatan linen. Nah, catatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui keberadaan linen itu sendiri dan status jumlah linen yang masih tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses operasional hotel itu sendiri. Dan yang terakhir, ada kegiatan inventarisasi linen. Inventarisasi ini untuk menghitung jumlah linen yang masih tersedia dan layak dipakai untuk operasional untuk hotel itu sendiri. Apabila ditemukan keadaan rusak, maka housekeeping akan melakukan pengusulan atau pengambaraan barang baru. Nah, sahabat belajar, menangani persediaan ini beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, frekuensi penggantian linen. Rata-rata linen itu karena dia sering dicuci di laundry dengan menggunakan beberapa chemical, kekuatan linen pada umumnya itu hanya mencapai 250 kali pencucian. Habis itu kondisi linen dalam keadaan rusak atau tidak layak dipakai. Yang kedua, perlengkapan dan peralatan laundry. Perlengkapan ini juga mendukung dalam proses kelancaran dari persediaan linen itu sendiri, sehingga persediaan linen di sebuah hotel akan tetap terpenuhi. Berikutnya, pemakaian jumlah linen. Ini perlu diperhatikan karena pemakaian jumlah linen yang berlebihan di sebuah kamar hotel itu akan mempengaruhi ketersediaan part stok di sebuah pantry. Maka dari itu pemakaiannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikutnya, anggaran. Anggaran ini bertujuan untuk menyusun persediaan linen baru apabila ditemukan terjadi perhitungan part stok. Sahabat belajar juga harus mengetahui bagaimana melakukan perhitungan part stok. Pertama, yang dimulai dari linen. Room linen ini merupakan persediaan utama untuk kelancaran operasional sebuah kamar hotel itu sendiri.
Pada umumnya persediaan linen terdiri dari 3 par stok di setiap hotel. Nah, satu dipakai untuk setup di kamar, yang kedua tersediaan di PT, yang ketiga untuk dilakukan pencucian, sehingga standar par stok di sebuah hotel ada 3. Kalau amenitis, sahabat pelajar juga harus mengetahui persediaan bagaimana hotel itu melakukan persediaan terhadap amenitis. Ada kriteria hal yang diperhatikan dalam melakukan persediaan amenitis. Yang pertama, menyesuaikan standar hotel. Yang kedua, menyesuaikan tingkat okupansi. Dan yang terakhir, ketersediaan anggaran. Nah, ketiga itu menjadikan acuan bagaimana seorang sleeping melakukan pembelian atau persediaan amenitis. Nah, sahabat pelajar, Sudah ya, itu tadi adalah video yang mengenai tentang apa itu dengan par stok. Selanjutnya adalah, nah ini, yang dimaksud dengan linen par stok 3 par dengan asumsi begini. Yang dimaksud 3 par yaitu 1 terpasang, yang 1 par lagi dicuci, jadi 1 par lagi siap dipakai. Itu yang dimaksud dengan 3 par. Jelas dari sini, ngerti maksudnya? Kalau yang dipakai 4 par, 1 terpasang, 1-nya sedang dicuci, 1-nya siap di linen, dan yang 1-nya adalah cadangan. Nah, untuk yang 5 par, ini biasanya adanya di hotel bintang 5 ya, soalnya dia nyetoknya banyak ya. Jadi 1 terpasang, 1 itu sedang dicuci, 1 kotor, yang 1-nya sudah di pressing, siap dipakai di linen, yang 1-nya adalah cadangan, ini biasanya ditaruh di gudang atau di linen room. Jadi ini biasanya kalau 5 par stok jarang digunakan ya, biasanya kita menggunakannya kalau hotel-hotel biasanya pakai yang 3 par. Jadi 1 terpasang, 1 tercuci, 1 siap untuk digunakan. Dari sini jelas ya, apa yang dimaksud? Jelas, Bu. 3 par, 4 par, dan 5 par. Nah, rumus perhitungan par adalah jumlah kamar kali linen yang terpasang kali par. Contohnya seperti ini. Contoh soal. Sebuah hotel memiliki 50 kamar twin, 1 bed dipasang 3 single set, terdapat 2 bed. Berarti set yang terpasang 6 pieces setiap kamar. Digunakan 3 par. Jadi dia soalnya adalah yang digunakan adalah 3 par single set. Berapa single set yang diperlukan? Nah, ini diketahui jumlah kamar 50. Set yang terpasang 6 piece. Kenapa kok 6 piece? Karena kamar yang dicontohkan soal adalah kamar twin. Twin berarti ada 2. Kalau dipakai 3 set berarti 1 kasur, matras ada 3 set. Kalau 2 berarti 6. Par stok yang digunakan adalah 3 par. Jadi 50 kali 6 kali 3, jadi totalnya adalah 900. Jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Ini adalah soal yang kedua. Hotel A memiliki 100 buah kamar tamu yang terdiri dari 70 twin room. Sisanya merupakan double room. Set yang terpasang 3 set, tiap bednya dibutuhkan 3 par single set. Nah, diketahui 70 twin room, 5 single room, 25 double room, set yang terpasang 3 set tiap bednya. Par stok yang digunakan 3. Nah, cara perhitungannya seperti ini. (70 kali 2) karena ini apa namanya twin, terus dikali 6. Karena set yang dipakai adalah 6. Yang kedua adalah 5 kali 1 karena dia double, 5 kali 1 kali 3, jadi totalnya 15 single. Terus sisanya adalah 25 kali 1 kali 3, 75. Jadi ditotal dulu, setelah ditotal baru dikalikan 3 par. Jelas ya? Ini tadi berbeda dengan soal yang pertama.
Jelas ya? Ini yang contoh soal nomor 3. Ini tentang TC atau tablecloth. Satu ruangan restoran terdapat 20 meja. Masing-masing meja ada 5 orang. Berapa tablecloth serta napkin yang dibutuhkan? Par stok yang digunakan adalah 3 par. Jadi 20 meja, 5 kursi, 3 par. Yang ditanyakan berapa taplak serta serbet yang dibutuhkan. Jawabannya seperti ini. Jadi 20 kali 5 dulu, ada 100, linen yang dibutuhkan 3 par, taplak mejanya 20 kali 3, ada 60 pieces, serbet makan 100 kali 3 ada 300, jadi ditambahkan totalnya adalah 360 pieces. Jelas ya dari sini ada 3 soal loh. Yang satunya hanya terbatas 1 kamar yang dihitung, yang kedua berbagai macam kamar dijadikan 1, yang terakhir adalah tentang TC. Jelas ya? Selanjutnya setelah PowerPoint yang Ibu tadi share, tadi sudah selesai. Ibu akan mengulas kembali ya, yang tadi di awal yang dimaksud dengan FIFO itu first in first out ya. Jadinya kalau seandainya kita mencuci tumpukan baju atau linen ya, ditumpuk. Nah nanti kalau sudah dimaksud dengan first in and first out, jadi nanti kalau sudah ditumpuk di atas, itu nanti kalau mau ambil jangan yang di atas, tapi yang bagian bawah. Sama seperti baju, kalau kamu kan mencuci, terus menyetrika, terus kamu menumpuk-numpuk baju. Nah, kalau kamu ngambil dari atas lagi, berarti yang kamu gunakan sama dengan yang kemarin. Nanti takutnya kata-kata teman-temannya, bajunya enggak pernah dicuci. Padahal sudah dicuci, tapi tidak mau ngambil yang bagian bawah. Linen juga seperti itu. Apa yang dimaksud dengan linen tadi ya? Linen yang dimaksud ini kadang di persamaan linen yang di hotel sama dengan yang di internet itu berbeda. Kalau yang di internet itu biasanya linen adalah merupakan bahan yang terbuat dari serat tumbuhan atau flax, mudah menyerap air, seratnya juga sangat kuat. Tapi kalau di hotel yang dimaksud dengan linen adalah segala produk hotel yang berbahan dasar kain yang berupa lembaran, contohnya tablecloth, terus napkin dan sebagainya. Jelas ya? Setelah kalian sudah menyimak PowerPoint tadi dengan baik, sekarang kalian kerjakan dulu. Kamu kerjakan dulu LKPD-nya ya, sebentar. Nah, ini LKPD-nya yaitu menerapkan perhitungan room linen. Ini sudah di-share di Google Classroom ya. Kamu lihat lagi. Di situ ada 4717 menentukan kebutuhan room linen dan amenities. Di situ adalah tugas-tugasnya. Setelah melihat video tentang cara penghitungan room linen dan amenities, itu buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Disebutkan macam-macam linen inventory dan cara menyimpan linen dengan standar FIFO. Diskusikan tugas di atas dengan kelompok masing-masing dan presentasikan. Jangan lupa ya, ini kamu kerjakan. Itu nanti kalian akan kumpulkan minggu depannya lagi ya, Ibu kasih waktu 1 minggu. Jelas ya, dari sini ada yang ditanyakan untuk LKPD-nya? Jelas. Jelas ya? Oke. Ibu lanjutkan ya selanjutnya. Selanjutnya setelah kalian sudah melihat LKPD dan nanti dikerjakan sebagai tugas ya untuk lembar kerjanya, sekarang adalah soal formatif ya. Silakan kalian buka, ini ada Ibu sudah share linknya di Google Classroom ya, soal formatifnya kalian kerjakan soal-soal tersebut. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi yang ditanyakan tidak jawabannya ya, tapi berupa
pertanyaannya yang ditanyakan. Jelas? Oke. Silakan kalian kerjakan, nanti Ibu kasih waktunya 10-15 menit. Silakan. Ya, Bu. Sudah? Sudah selesai ya? Ada yang dapat berapa? Saki dapat berapa, Saki? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum? Oke, Ibu tunggu. Oke, sudah selesai? Dapat berapa? Wahyu dapat berapa? 80, Bu. 80 ya, bagus. Zaki dapat berapa? Ririt dapat berapa, Ririt? 80, Bu. Oh, bagus Ririt, bagus sekali. Sudah KKM ya. Akila dapat berapa, Akila? 90, Bu. Oh ya, sudah bagus. Sudah melebihi KKM, bagus. Nurul Komaria dapat berapa? 80. Oh, sudah bagus. Sudah mencapai KKM semuanya ya. Ya, Setelah kalian sudah melakukan evaluasi dan tadi sudah Ibu terangkan mengenai bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya, sekarang adalah kalian harus menyimpulkan ya, kalian menyimpulkan apa yang kalian terima pembelajaran pada hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan atau materi yang kalian dapatkan pada hari ini. Ayo silakan. Perhitungan room linen dan amenities. Standar perhitungannya ada alat kontrol, terus menjamin perputaran material, mengetahui jumlah linen, pencegahan barang untuk stok yang mau habis, mencegah barang yang hilang, Ya. terus mempermudah untuk melakukan inventory. Terus habis itu untuk melakukannya biasanya dibagi menjadi dua, membandingkan jenis-jenis linen dan kebijakan hotel. Terus linen sendiri itu adalah sebuah produk hotel yang terbuat dari kain. Contohnya sheet, duvet, terus napkin tuh. Terus habis itu 3 par, maksudnya 3 par. Kan kalau misalnya untuk standar pengoperasian linen tuh biasanya ada yang namanya par. Par sendiri itu jumlah kelipatan gandanya linen. Nah, itu biasanya kalau 3 par itu contohnya 1 par terpasang, terus satunya lagi itu tercuci dan satunya lagi siap digunakan. Jadi untuk alur buat jalan buat linenya terus ada itu bisa gitu. Soalnya udah direncanain dari awal. Udah. Ya. Bagus Wah, terima kasih penjelasannya sudah panjang kali lebar. Jadi pelajaran pada hari ini kalian semua bisa memahami dan mencerna dengan baik ya. Terima kasih. amin. Untuk materi minggu depan karena kita mau selesai ya. Untuk minggu depan pelajaran yang akan disampaikan minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara penyetrikaan untuk menghadapi UKK ya. Jadi penyetrikaan pada UKK penyetrikaannya yaitu menyetrika long sleeve shirt dan trouser atau celana panjang. Jadi disiapkan aja untuk minggu depan karena kalian akan PAS dulu. Setelah itu liburan sekolah baru kita akan bertemu pada bulan Januari ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, silakan ditutup dengan doa agar pelajaran pada hari ini bermanfaat dan berkah. Silakan. Baik, semuanya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini.
taat, mencintai, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kalian sudah mengikuti pada Zoom meeting hari ini. Jangan lupa selalu jaga protokol, selalu melakukan protokol kesehatan ya, jaga jarak, selalu cuci tangan dan selalu memakai masker dan tetap di rumah saja. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya. Alright,